Mantap, mantap. Selamat pagi, 28 Oktober 2024. Tanggal 28 Oktober tuh hari libur di Ceko. Aku juga besok ngambil off day. Hari ini adalah hari terbentuknya Cekoslovakia tahun 1918. Setelah Kekaisaran Austro-Hungaria itu kalah dari Perang Dunia I gitu, gue lupa deh. Akhirnya terbentuklah Cekoslovakia gitu tahun 1918. Ya, hari ini kita harusnya check out. Memang kita check out hari ini dari Airbnb dan planning awalnya adalah kita pulang ke Praha hari ini. Tapi bini gue kayaknya masih pengen liburan karena kebetulan juga besok gue sama bini gue sama-sama ngambil day off. Akhirnya kita extend liburan di Austria dan baru aja semalam gue booking hotel di agak sedikit lebih ke barat, dekat perbatasan sama Jerman di sebuah kota kecil namanya Ebbs. Harusnya kita hari ini pulang tapi nggak jadi, kita lanjut. Kita beberes, habis itu kita cabut ke hotel selanjutnya. Kayaknya perjalanan dari Gemunden ini ke hotel selanjutnya itu sekitar 2 jam mungkin ya. Gue nggak tahu, mungkin di atas 100 kilo ya atau di bawah 100 kilo, gue nggak tahu. Ngomongin soal kemarin, gue untung sekarang kita check out, jadi semuanya gue bawa, paspor, tas gue bawa. Kemarin untungnya kita selamat kan, masuk Jerman gak diperiksa, keluar Jerman gak diperiksa. Tapi memang kalau dipikir-pikir sebenarnya kan emang paspor penting karena gue bukan warga negara di sini. Gue masih tetap orang Indonesia, jadi gue masih tetap perlu paspor. Meskipun gue punya permanent residence di Ceko, cuman tetap gue masih perlu paspor. Gue ingat waktu gue di Estonia, itu kan kita cruising tuh dari Stockholm ke Tallinn. Nah terus kita sempat keluar di Tallinn, kayak jalan-jalan di kotanya gitu. Itu gue gak bawa paspor. Pas gue mau masuk lagi ke cruise, ke kapal, itu gue diomelin gue sama yang jaga. Dia bukan orang imigrasi, cuman kayaknya polisi perbatasan, mungkin gue gak tahu deh. Dia nanya minta ID, ya udah gue kasih ID card gue di residence permit gue di Ceko. Terus dia bilang bukan yang ini ID-nya, bukan yang ini. Dia ngomongnya bukan paspor, dia bilangnya ID-nya bukan yang ini. Ya udah, gue kasih SIM Ceko. Dia bilang bukan yang ini, gue butuh ID. Terus gue kasih lagi ID yang permit itu, residence permit gue. Bukan yang ini, yang membuktikan lu warga negara mana. Terus gue mikir, wah iya paspor cuy. Terus gue cek di tas gue yang kecil kan, agak ada. Gue bilang, wah sorry, gue ninggalin paspor gue di dalam kamar di kapal, gue bilang gitu. Marah dia, lu nggak bisa kayak gitu, lu di negara orang harus bawa paspor. Iya, sorry gue lupa. Sekiranya dia tetap ngebolehin, ya udah lu masuk deh, tapi lain kali lu harus bawa paspor gitu. Nah kemarin gue lupa lagi. Gue selalu mikir sekarang gue udah jadi warga lokal anjir. Ada hal yang menarik. Jadi Jerman itu kan sekarang memperketat border ya. Sebenarnya udah lama sih. Dari tahun 2002 gue ke Dresden sama Adriana naik bis, itu kita di stop di border. Terus semua penumpang bis tuh diperiksa, dicek ID card, paspor segala macem. Kayaknya mobil pribadi lolos gitu. Mungkin yang akan diperiksa adalah truk dan bis karena mereka potentially ngebawa imigran gelap. Ini sebenarnya jadi perbincangan yang menarik nih kalau di tongkrongan. Gue kadang nongkrong sama anak kantor tuh ngebahas soal imigran gelap di Jerman. Jerman sekarang lagi ketat banget. European Union ini borderless sebenarnya, nggak ada yang wah lu harus cek paspor apa, nggak ada sebenarnya. Jadi lu terbang dari ke sesama negara Schengen area atau European Union itu sebenarnya lu nggak perlu bawa paspor asal lu warga lokal. Kalau warga ekspat imigran kayak gue imigran tapi legal, itu tetap paspor mesti dibawa gitu. Karena kan banyak banget imigran Timur Tengah yang lari ke Jerman, pengen penghidupan yang layak biasalah. Orang-orang Timur Tengah tuh entah kenapa mindsetnya kayak pengen ke Jerman gitu, gue tahu sih di sana kehidupan lebih baik, duit lebih oke. Dan yang gue dengar mereka ngebayarin ini lo pokoknya lu hidup enak lah di sana, lu sebagai imigran, lu nggak punya pekerjaan, lu dikasih duit, ada apartemen gitu. Itu yang gue dengar ya. Gue nggak tahu bener atau enggak. Kalau lu ada yang tinggal di Jerman yang nonton, kasih tau gue, tulis di bawah. Atau lu pernah tinggal di Jerman dan lu tahu gimana kondisinya. Ini yang gue dengar juga dari teman-teman, bukan orang Jerman. Iya, itu yang berdasarkan tongkrongan gue yang isinya bukan orang Jerman. Tapi gitu katanya, karena memang mereka udah mulai membatasi imigran-imigran gelap dari Timur Tengah. Mungkin problemnya akan jadi ke ini ya,
penyediaan lapangan kerja yang kurang buat warga lokal itu sendiri gitu. Terus beban imigran-imigran ilegal yang nggak punya pekerjaan apa segala macam jadi beban, ngisep duit orang-orang lu, pemerintah lu, terus di sisi lain mereka nggak bayar pajak karena mereka nggak kerja gitu kan, problem juga kan. Ini jalan tol yang view-nya mantap sekali, bisa lihat di depan situ. Jadi di dekat sini tuh ada airport tadi. Terus di dekat airport itu kan banyak gedung-gedung ya. Nah, salah gue. Kita harus kesini. Jadi kita tadi dibawa ke map dari mobil ini masuk ke Jerman lagi, dan kita nggak mau. Jadi kita tadi stop dulu sebentar pas habis keluar tol karena kita pengennya lewat jalur di Austria aja gitu. Gue nggak mau, kalau mau cepat emang lewat Jerman, cuman kita pengennya lewat di Austria aja, sedikit lebih jauh tapi view-nya bagus. Kalau masuk Jerman kan lu bayangin border lagi apa segala macem gitu. Jadi mendingan stay di Austria, lebih jauh sedikit tapi view-nya bagus gitu. Oke, kita cabut ya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swinger. Inilah kenapa gua nggak pernah bikin video di Ceko, karena di Ceko nggak ada apa-apa. Kalau di Austria ini udah, kalau lu ke Vienna sentrumnya bagus, cantik gitu, peninggalan barok, era barok. Terus keluar Vienna di sebelah barat pegunungan Alpen kayak gini. Jadi ya gimana ya, kalau di Ceko tuh yang dijual cuman ini doang, apa, city center. Udah turis rata-rata ke situ, city center terus udah. Apa sih paling orang-orang yang tinggal di Ceko, apa yang dijual nggak tahu kan. Paling jual ceweknya, cewek-cewek Ceko emang cantik-cantik, tapi apalagi udah itu sih. Makanya teman-teman, jangan tinggal di Ceko. Tinggallah di Austria. Hips around, can't stop, roll back down, my ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion. Halo everybody, sekarang kita sudah sampai di sebuah kota yang namanya, kota ya? Iya, Kota namanya Zell am See. desa mungkin. Desa mungkin ya. Dan terkenal sama danaunya. Ya, kita apalagi kalau bukan mengunjungi nature, ya kan? Kita bukan orang Jakarta yang pergi ke mall. Kita perginya ke alam. And what else? Udah ya. Kita belum ngerokok dari pagi kayaknya. And let's go. Makan dan kita cari tempat yang seru. The view. Yay. Itu danau ya. Gimana caranya kita ke danau itu? Overstaken ya? Tadi dingin banget, sekarang udah ada matahari. Lebih enak. Mantap banget, mantap. Kenapa kamu? Nih. Mantap sekali, Zell am See. Yuk. Kayaknya di ujung itu udah mulai pegunungan Alpen, kalau bisa lihat bebatuan tapi nggak terlalu kelihatan ya. Di atasnya tuh ada salju gitu, udah mulai bersalju. Oke, mantap sekali. Di atas sana banyak rumah-rumah.
Ini juga. Tapi kayak zoomnya nggak sampai sih. So beautiful. Matahari di musim gugur ini kemiringannya bagus banget untuk nge-capture gambar. Lightingnya tuh natural, terus kemiringannya tuh pas gitu. Beda sama matahari di musim panas misalnya. Kalau lu sadar mungkin pepohonannya nggak terlalu bright hijau ya, karena emang bukan musimnya. Kalau di musim semi atau musim panas pasti akan hijau bright gitu. Jadi mungkin lebih cantik ya. Tapi karena sekarang musim gugur ya, jadi udah banyak pohon yang warnanya ganti-ganti. Oke, jadi hari ini di Zell am See segitu dulu. Kita balik lagi ke parkiran, balik mobil, terus kita planning ke nggak tahu kemana. Bisa ke tempat lain, bisa ke hotel langsung. Kita lihat aja, karena sekarang udah jam 3 ya. Kayaknya udah jam 3, ntar lagi gelap. Kita lihat aja nanti di jalan. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time for a girl on time. Jadi kita make stop dulu, terus beli susu lokal karena gue sepanjang jalan ngelihat ladang yang luas penuh sapi. Sayang, coba lihat susunya. Norak aja gue. Dan pengen tahu susu sapi di Austria kayak gimana. Anyway, ini supermarket, sekelilingnya lu lihat, gila bener. Ini namanya gila-gilaan. Lu bayangin gue nggak tahu sih, mungkin di kampung-kampung di Indonesia ada supermarket dikelilingin sama pegunungan gini. Oke lah, kita lanjut jalan lagi. Ini tadi susu yang gue beli di jalan. Ini susu dari region situ, di tempat kita tadi beli. Entah kenapa gue ngiler sama susu, karena sepanjang jalan kiri kanan itu hijau-hijau padang rumput, terus sapi gitu kan. Jadi ngiler gitu. Kita udah sampai di hotel selanjutnya, dan kayaknya besok kita pulang ke Praha. Ini malam terakhir. Dan gue tuh sebenarnya booking kamar yang paling murah. Cuman tadi pas gue di resepsionis, dia bilang, wah kamar yang lu booking ini udah overbook. Kita dapat upgrade. Jadi kita dapat upgrade yang mana gue nggak tahu bedanya, tapi kayaknya ada ini, ada apa namanya, jendela. Kalau di kamar, ada balkon ya? Enggak ya, mungkin untuk kamar yang lain. Jadi kamar yang gue book itu originally nggak ada jendela kayaknya. Kamar mandinya kayak gini. Cukup gede. Oh mungkin ini upgrade-nya gede. Tuh wastafelnya ada 2. Ya kan. Kalau yang initial booking gue mungkin cuman ya kecil lah, lebih kecil dari ini. Ini emang cukup gede sih. Gede sayang, akhirnya. Gitulah. Tapi ya cuma semalam doang. Besok kita balik ke Praha. Tapi mungkin sebelum balik ke Praha kita jalan dulu keliling-keliling sini. Ini langsung dibuka nih. Ini emang susu yang gue mau nih. Mantap.